Pemerintah Timor Leste mengakui Indonesia banyak membantu pembangunan infrastruktur di wilayah administrasi khusus OECUSE, yang merupakan daerah eksklave Timor Leste, kata Presiden Wilayah Administrasi Khusus OECUSE Arsenio Beno. Banyak sekali dukungan pembangunan di daerah ini sampai dengan saat ini, kata Arsenio Beno di OECUSE, Sabtu. Dia menjelaskan 8 tahun lalu pihaknya mulai melakukan pembangunan di daerah eksklave Timor Leste itu. Pemerintah setempat mempunyai mimpi untuk membuka OECUSE dari isolasi karena OECUSE sendiri diapit oleh 4 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, Indonesia. Kami ingin membuka kawasan ini sehingga berkembang dengan baik, dan menjadi tempat yang indah dan nyaman, tambahnya. Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah wilayah administrasi khusus OECUSE kemudian mencari sejumlah perusahaan milik pemerintah Indonesia untuk membangun pembangunan di kawasan itu. Terkait pembangunan sejumlah jalan utama, mulai dari pos lintas batas negara, PLBN, OECUSE hingga ke dalam kota, dilakukan oleh PT Waskita Karya. Selain pembangunan jalan utama, beberapa badan usaha milik negara, BUMN, Indonesia lain, termasuk PT Wijaya Karya, WIKA, Persero Terbuka, juga turut membangun Bandara Internasional OECUSE. Sampai saat ini juga ada perusahaan dari Indonesia, PT Waskita Karya, yang memenangkan kontrak untuk pembangunan jalan senilai $23 AS, ujarnya. Indonesia terus berupaya membantu Timor Leste untuk meningkatkan perkembangan ekonominya. Sebagian anggota ASEAN mensyaratkan nilai PDB Timor Leste setara dengan negara-negara anggota lainnya. Indonesia terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Timor Leste sebagai salah satu bagian dari peta jalan keanggotaan negara tersebut bergabung dengan ASEAN. Walau secara prinsip negara-negara anggota ASEAN telah menerima Timor Leste, akan tetapi ada hal yang harus dikejar oleh Timor Leste sebelum secara resmi bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini. Hal demikian dibahas dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste Adalgiza Albertina Xavier Reis Magno di Jakarta, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Pertemuan berlangsung setelah Retno menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2023. Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Reis Magno membahas tindak lanjut rencana kerjasama pembangunan kawasan industri bersama, Joint Industrial Park. Untuk memperlancar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut, keduanya sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan, yang terletak antara distrik OECUSE dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut keduanya juga membahas pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian investasi bilateral, Bilateral Investment Treaty, dan nota kesepahaman tentang komunikasi dan informatika. Retno dan Reis Magno sepakat bahwa perjanjian-perjanjian itu diupayakan diselesaikan pada tahun ini agar bisa segera ditandatangani oleh Perdana Menteri Timor Leste. Upaya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN sudah dimulai sejak tahun 2011. Namun, hingga saat ini Timor Leste belum bisa diterima sebagai anggota ASEAN secara penuh karena syarat keanggotaan adalah disepakati oleh semua negara anggota. Sebanyak 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Filipina, telah menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan Timor Leste. Akan tetapi, lainnya masih berkeberatan karena masalah faktor nilai domestik bruto yang jauh tertinggal dibandingkan negara anggota lainnya menjadi pertimbangan.